Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah ini berawal dari seorang remaja yang sering ditinggal orang tuanya saat tarawih. Awalnya tampak biasa saja, tapi siapa sangka, kebiasaan sepi di rumah justru membuka jalan menuju hal-hal yang tak pantas. Bukan hanya sekali, sobat, tapi berulang kali. Parahnya lagi, dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan rasa sakit dan kelelahan. Ini bukan sekadar salah langkah, tapi bisa jadi awal dari kehancuran masa depan jika dibiarkan terus-menerus. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Sahabat Nusantara, saya punya informasi menarik. Channel kami tergabung dalam program Shopee Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus, dan juga murah, saya punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk yang ada di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Di sebuah kota yang cukup tenang, tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Sugiono. Usianya sudah menginjak 20 tahun. Di tengah keluarganya, mungkin kita nggak tahu pasti dia anak keberapa, tapi yang jelas, Sugiono tinggal bersama adik perempuannya yang masih muda, namanya Maria. Mereka masih tinggal serumah dengan kedua orang tua, karena, belum punya cukup bekal dan tabungan buat hidup mandiri. Tapi meskipun tinggal di bawah atap yang sama, hubungan mereka jauh dari kata harmonis. Gak kayak saudara pada umumnya yang akur dan saling support. Sugiono ini dikenal punya sifat yang meledak-ledak, temperamen tinggi, dan suka banget keluyuran. Sementara Maria justru kebalikannya, pendiam, penyabar, dan kalem. Dua pribadi yang benar-benar bertolak belakang, dan dari sinilah awal cerita kelam ini bermula. Kisah yang mungkin akan membuatmu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik rumah itu? Kalau dilihat dari sifat mereka berdua, kelihatan banget, orang tua Sugiono lebih sering menunjukkan perhatian pada Maria. Tapi bukan karena pilih kasih, ya. Maria memang anak yang lembut, pengertian, dan gampang diajak ngobrol. Sementara Sugiono, justru sering bikin suasana di rumah jadi tegang. Padahal kedua anak ini dibesarkan dengan cara yang sama, penuh kasih sayang, tanpa beda-bedain. Tapi entah kenapa, hasilnya jauh banget. Orang tua mereka pun sampai sering merenung, apa kami salah mendidik? Kok bisa begini? Sugiono ini gak cuma keras di rumah, sobat. Di luar rumah pun dia dikenal sebagai sosok yang kasar, bahkan gak segan bersikap gak pantas ke orang tuanya sendiri. Bisa kebayang gak, orang tua yang justru takut bicara sama anaknya sendiri? Sedih banget kan? Di usianya yang ke-20, Sugiono diketahui punya pasangan. Identitasnya dirahasiakan, tapi satu yang pasti, hubungan mereka juga nggak sehat. Sugiono sering nongkrong di tempat sepi bareng teman-temannya, bahkan minum minuman yang nggak semestinya. Tapi anehnya, saat bareng pasangannya, tiba-tiba dia bisa berubah 180 derajat. Ada sisi lain dari Sugiono yang bikin orang nggak habis pikir. Sugiono, pemuda yang dikenal dengan sifatnya yang temperamental, sayangnya seringkali tak bisa mengontrol emosinya. Ketika ada masalah datang, reaksinya meledak-ledak, bahkan, tak jarang tangannya ikut bicara, main fisik tanpa pikir panjang. Pasangannya pun jadi korban pelampiasan emosi setiap hari. Tekanan demi tekanan datang silih berganti, membuat hubungan mereka makin hari makin rapuh. Hingga akhirnya, seperti yang bisa ditebak, hubungan itu tak bertahan lama. Nah sobat, karena kepribadian Sugiono dan adiknya Maria begitu bertolak belakang, suasana di dalam rumah pun terasa timpang. Kedua orang tua mereka, tanpa sadar, lebih sering berkomunikasi dengan Maria. Soalnya Maria ini anak yang terbuka, tenang, dan solutif.
Ia kerap menjadi penengah ketika keluarga dilanda masalah. Sugiono mulai merasa terpinggirkan. Ia memperhatikan bagaimana kedua orang tuanya lebih nyaman berdiskusi dengan Maria. Timbullah rasa iri, sakit hati, bahkan perasaan seperti dirinya tidak lagi dibutuhkan. Tapi yang gak ia sadari, semua ini terjadi karena sikap dan sifatnya sendiri yang membuat orang lain merasa takut dan enggan untuk mendekat. Seringkali, Sugiono mencoba mengungkapkan perasaannya yang penuh luka karena merasa orang tuanya bersikap pilih kasih. Tapi di sisi lain, ia juga lebih sering memilih diam, memendam semuanya sendiri. Hari demi hari, rasa sakit itu menumpuk, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan puncaknya terjadi pada malam yang tak akan pernah terlupakan. September 2020. Saat itu, malam Ramadan yang harusnya penuh ketenangan. Orang-orang pergi ke masjid untuk menunaikan salat tarawih, termasuk kedua orang tua Sugiono dan Maria. Rumah pun menjadi sepi, hanya menyisakan mereka berdua. Entah apa alasan Maria tak ikut ke masjid malam itu. Tapi yang jelas, saat itulah semuanya berubah. Sugiono, yang hatinya sudah dipenuhi amarah dan rasa kecewa selama bertahun-tahun, mulai kehilangan kendali. Perasaan negatif yang ia pendam begitu lama berubah wujud menjadi dorongan yang salah. Ditambah lagi, ia baru saja mengalami putus hubungan dengan pasangannya, membuat pikirannya semakin kacau. Dan yang terjadi setelahnya adalah tindakan yang sangat disesalkan. Maria berusaha melawan, sobat, ia mencoba mempertahankan diri. Tapi sayangnya, perbedaan tenaga membuatnya tak berdaya. Dan seperti yang mungkin sudah kalian duga, sobat, malam itu menjadi malam yang paling kelam dalam hidup Maria. Sugiono, yang sudah kehilangan akal sehat karena diliputi emosi, mengambil keputusan yang sangat salah. Ia melanggar batas, melukai kehormatan adik kandungnya sendiri. Yang lebih memilukan, perlakuan itu tidak terjadi hanya sekali. Sugiono terus mengulang perbuatannya, tanpa memikirkan apa yang dirasakan oleh Maria. Tubuh dan batin Maria sama-sama tersiksa. Ia mulai kehilangan semangat menjalani hari-harinya. Tatapannya kosong, sikapnya berubah, dan semua orang di rumah mulai merasakannya. Hingga akhirnya, beberapa hari kemudian, Maria yang tak lagi sanggup menahan beban itu, memberanikan diri untuk bercerita. Ia menceritakan segalanya kepada kedua orang tuanya. Orang tua mereka pun sangat terkejut. Namun di lubuk hati mereka yang terdalam, ada rasa curiga yang memang sempat muncul sebelumnya, karena perubahan sikap Maria yang tidak biasa. Dan kini, semuanya terungkap. Dan akhirnya, sobat, setelah mendengar pengakuan dari Maria, kedua orang tua mereka langsung mengambil langkah tegas. Tanpa menunda waktu, mereka melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian terdekat. Petugas pun bergerak cepat. Pada tanggal 29 September 2020, Sugiono diamankan dari kediamannya tanpa perlawanan. Di kantor polisi, ia mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa tindakan itu lahir dari luka batin yang selama ini ia pendam. Sayangnya, justru meledak dalam bentuk perbuatan yang tidak masuk akal dan tak bisa dimaafkan. Atas perbuatannya, Sugiono divonis hukuman 15 tahun penjara. Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sahabat Nusantara, dari cerita ini, kita semua bisa belajar satu hal penting. Dalam sebuah keluarga, perlakuan adil itu sangat krusial. Jangan sampai rasa pilih kasih memupuk luka yang tak terlihat. Jika memang ada masalah, jangan dipendam, bicarakan. Jangan sampai diam kita hari ini jadi petaka di masa depan. Karena seperti yang kita tahu, setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Kadang lebih cepat dari yang kita duga. Semoga kisah ini menjadi cermin dan pelajaran untuk kita semua, agar tetap saling menjaga dan saling menguatkan dalam keluarga. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.